kita cek dulu seberapa banyak yang sudah muncul bunga dompetnya. Lumayan nih, banyak sekali nih, udah boleh nih, boleh dilakukan nih. Tuh di situ, belum lagi seberang itu rata-rata itu sudah muncul semua yang ada di situ. Nah, ketika usianya seperti ini wajib dilakukan kegiatan yang namanya kastrasi. Nah, ketika dia mulai muncul seperti ini, ya kita lihat di tanaman yang lainnya. Sepertinya sih seragam ini, hampir rata-rata ini sudah muncul bunga seludangnya. Itu belum, ada juga sebagai yang belum. Ya karena ini usianya masih belum nyampe 10 bulan pada hari ini. Tapi sepertinya sudah banyak yang muncul ini. Nah, seperti ini. Ya. Ini udah boleh nih kastrasi. Nah, jadi dimulai dari kapan kita kastrasi? Kita cek dulu seberapa banyak yang sudah muncul bunga dompetnya. Lumayan nih. Banyak sekali nih, udah boleh nih. Boleh dilakukan nih. Tuh, di situ belum lagi seberang itu rata-rata itu sudah muncul semua yang ada di situ. Oke, nah kali ini akan saya tunjukin kepada teman-teman. Ada yang bertanya, Bang, bagaimana cara kastrasi? Nah, ada juga yang bertanya, Bang, dimulai sejak kapan yang namanya kastrasi? Nah, ada baiknya dimulai dari mulai muncul. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya kesibukan terlalu sibuk ya, apalagi petani mandiri ya, tidak menggaji orang, jadi ketika muncul langsung kita buang. Jadi kalau sudah banyak nantinya kita kewalahan, sulit membuangnya, akhirnya terlambat. Nah, jadi kalau menurut kita itu dimulai dari masanya muncul. Nah, ini usianya udah hampir 10 bulan pada hari ini. Ini sudah pada banyak. Belum lagi misalnya sampai usia 1 tahun nanti akan lebih banyak lagi. Nah, jadi seperti apa caranya? Nah, alatnya seperti ini. Ini kita buat pakai kawat, kita las. Ada di video kita sebelumnya, ada kita melakukan kegiatan kastrasi pakai alat yang seperti ini juga. Nah, kalau teman-teman tidak memiliki alat seperti ini, kawat seperti ini, bisa pakai bambu. Bambu dicuakin, kemudian yang sepotongnya bagian sini dibikin rata untuk kita menyodok yang namanya seludang seperti itu. Nah, coba lihat ini kameranya tuh. Oke, gitu. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, berikut kita peragakan seperti ini ya. Nah, coba lihat kamera dekat-dekat dengan seludangnya. Ini kita masukin. Nah, kita dorong, kemudian kita tarik. Nah, seperti itu ya. Nah, lanjut ke di sini, sebelah sini, pelan-pelan muter. Nih. Ini 1 ya. 2 ini. Nih. Nah, mudah ini, mumpung dia belum terlalu besar ya, jangan sampai sudah pecah, sudah jadi bunga, agak sulit. Nah, ini 1 lagi, muter terus. Nah, mudah sekali. 1 lagi, ini sebelah sini, mumpung dia belum panjang. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, yang namanya kastrasi itu kita membuang calon bakal bunga dan bakal buah seperti ini. Nah, lalu apakah kastrasi itu harus milih mana yang jantan, mana yang betina? Ya, kalau untuk yang pertama kali itu kita tidak bisa membedakannya mana yang jantan, mana yang betina. Kalau kita melakukannya masih usia seperti ini ya, kecuali yang udah keluar muncul bunga, itu bisa kita bedakan mana yang akan jadi buah, mana yang hanya menghasilkan bunga. Nah, jadi apa fungsinya di kastrasi? Nah, ya teman-teman bisa cek di Google aja.
apa fungsinya tanaman kelapa sawit dikastrasi. Nah, tapi kalau menurut yang kita tahu ya, sebatas yang kita tahu ya, yang namanya di usia seperti ini, maka kita lakukan kastrasi supaya bonggol batang tanaman ini lebih mudah berkembang. Ya, karena dia fokus untuk membesarkan pohon tanaman ini sendiri. Nah ya, jadi seperti itu menurut saya. Sepengetahuan saya, selebihnya teman-teman kan bisa cek di Google apa fungsinya tanaman kelapa sawit dikastrasi. Ya, cuma di sini kan kita hanya menunjuk bagaimana cara kita melakukan kegiatan yang namanya kastrasi. Nah, jadi ini usianya baru hampir 10 bulan. Udah muncul semua ya, nih. Nah, seperti ini dia rata-rata. Cuma kita peragakan hanya satu pohon saja, tidak mungkin kita lakukan semuanya karena videonya sangat sulit ini ya, menyorot kameranya. Kesian sih abang ini yang megang kameranya. Oke, seperti itulah cara kita melakukan kegiatan yang namanya kastrasi di pertama kalinya. Nah, jadi begitu muncul langsung kita buang. Ini kalau kita biarkan sampai usia 1 tahun nantinya udah keburu muncul bunga, ada yang langsung muncul buah ya, sedangkan buahnya tidak bisa dijual karena tidak laku, belum laku karena isinya tuh masih kempet-kempet, belum ada cangkang tempurungnya, maka tidak bisa laku dijual. Oke, sekian dulu videonya dari saya. Semoga video ini memberi manfaat untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Harapan saya sukses untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit mandiri.